Sedang viral di media sosial terkait dengan salah satu dapur mitra dari program makan bergizi gratis di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, yang katanya sempat berhenti beroperasi karena ada tunggakan pembayaran dari Yayasan Media Berkat Nusantara atau MBN kepada mitra ini. Nah, padahal Badan Gizi Nasional sudah memberikan atau menyalurkan dananya kepada si yayasan, tapi memang yayasannya yang nunggak. Nah, karena tunggakan ini, mitra tersebut mengalami kerugian hingga mencapai 1 miliar rupiah. Katanya hari ini dapur itu sudah kembali beroperasi tapi menggunakan dana pribadi dan juga dana dari Badan Gizi Nasional. Untuk itu kita akan bahas langsung mengenai masalah ini dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Dadan. Selamat siang, Pak Dadan. Gimana kabarnya, Pak Dadan? Baik, alhamdulillah. Oke, Terima alhamdulillah, kasih, Pak Pak. Lala. Kita mau nanya-nanya dong, Pak. Kan ini ada Ya, kasus nih, katanya salah satu dapur mitranya makan bergizi gratis ya, Pak. Itu sempat berhenti beroperasi karena ada tunggakan biaya dari yayasan. Padahal kan si, Badan Gizi Nasional, Pak, udah bayar ke yayasan tapi bisa nunggak. Ini kok bisa sih, Pak? Emang pemilihan dan pengawasan yayasan itu sendiri seperti apa, Pak? ya begini ya. Ini kan masalah internal dan sebetulnya kami sudah mendengar alasannya kenapa yayasan tidak mau mengeluarkan uang. Itu karena eh, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Gizi bahwa seluruh pengeluaran harus ada bukti ya dikeluarkan untuk apa. Nah, saya mendapat penjelasan bahwa yang melakukan pembelanjaan ini adalah pihak yang menuntut dan belum bisa menunjukkan bukti pengeluarannya gitu. Tapi saya melihatnya ini masalah internal, jadi di antara mereka berdua kelihatannya ada perjanjian sebelum bergabung dengan Badan Gizi. Jadi saya kemarin sudah memanggil keduanya dan kemudian meminta agar mereka berdua menyelesaikan masalahnya karena kewajiban Badan Gizi sudah diselesaikan, bahkan seluruh program berjalan dan pembiayaan pun sudah berubah dari awalnya reimburse, kemudian mulai minggu ini sudah kita kirimkan uang muka agar mitra tidak lagi menalangi program makan bergizi. Nah, kenapa pada saat awal kita dengan pola reimburse karena kan program berjalan pada tanggal 6 Januari ya, dan pada saat itu anggaran Badan Gizi masih dibintangi sehingga program bisa jalan alhamdulillah karena ada keikutsertaan para mitra. Nah, sekarang ketika dana itu sudah kita bisa eksekusi dengan lancar, seluruh tagihan kita lunasi pada saat periode libur Lebaran kemarin dan ketika mulai lagi kita sudah mengirimkan uang untuk 10 hari ke depan. Oke, baik, Pak Dadan. Pak, kalau gitu mau nanya nih, ngomong-ngomong soal yayasan yang tadi itu ya, Pak. Eee, Emangnya ada ya, Pak, yayasan khusus untuk program makan bergizi gratis ini? Bukan dari Badan Gizi Nasional langsung kepada mitra, Pak? Jadi begini sebetulnya kan ini masalah pola pembayaran mekanisme keuangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ya. Jadi karena polanya itu adalah pola bantuan pemerintah, maka dana itu harus diterima oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau yayasan. Nah, kami Badan Gizi tidak ingin mengambil resiko dengan perseorangan. Juga tidak ingin mengambil resiko dengan kelompok masyarakat karena tidak berbadan hukum. Jadi salah satu pilihan dari 3 opsi itu adalah yayasan. Ya, itu sebenarnya yayasan ini adalah murni mekanisme pencairan keuangan. Nah, kemudian banyak mitra yang ingin bergabung dengan Badan Gizi menyelenggarakan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, kemudian bisa perseorangan, bisa kelompok masyarakat, bisa PT, bisa apa saja. Tetapi pada saat nanti untuk mencairkan keuangan, mekanismenya tetap harus melalui yayasan. Jadi memang yang lebih ideal adalah ketika mitra itu memiliki yayasan sendiri. Itu adalah Oke mekanisme keuangan saja. oke, Pak Dadan.
Jadi memang, yayasan ini apakah yayasan yang khususnya lagi bermasalah saat ini ya, Pak? Tadi Yayasan Media Bakti Nusantara ini khusus dibuat untuk program ini atau memang ini yayasan yang sudah berjalan sejak lama, Pak, milik si mitra? Eh, Banyak yayasan lama sih sebetulnya ya. Jadi eh, kan membuat yayasan sekarang agak sulit ya, bahkan Iya. sampai 3 bulan gitu. Program kita sendiri kan baru berjalan masuk ke bulan keempat. Jadi dipastikan ini adalah yayasan yang sudah lama. Oke, dan Pak, apakah ini yayasan ini cuman ada di Jakarta saja atau memang untuk seluruh wilayah di Indonesia itu menjalankan program makan bergizi gratis ini bermitra dengan semua yayasan, Pak? Ya, untuk seluruh mitra yang ada sekarang ada 1079 itu untuk mekanisme pencairan keuangannya harus melalui yayasan. Ya gitu. Jadi untuk mitra-mitra yang memiliki yayasan sendiri, mereka menggunakan yayasan sendiri. Untuk mitra yang tidak memiliki yayasan, biasanya dia akan bermitra dengan yayasan tersebut. Eh, dengan beberapa kejadian itu, kami kan sekarang sudah meningkatkan pembatasan-pembatasan ya. Awalnya kami tidak membatasan yayasan itu boleh mengelola beberapa satuan pelayanan, eh, tidak dibatasi, sekarang kami batasi. Kecuali untuk yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan institusi. Mmm, Contohnya Kemala Bayangkari yang mhm, berafiliasi dengan Polri. Itu kan satu Indonesia hanya satu yayasan kan. mhm. Jadi itu memudahkan kami misalnya kalau ada apa-apa kan tinggal berhubungan dengan ketua dewan pembinanya gitu. Tapi kalau yayasan-yayasan yang dimiliki oleh masyarakat kami batasi. Kalau di dalam satu provinsi hanya boleh mengelola 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi, untuk lintas provinsi hanya 5. Itu salah satu memitigasi agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Nah, Pak, gimana sih Badan Gizi Nasional itu memilih yayasan yang memang bisa dipercaya? Karena kan yayasan ini kan merupakan badan hukum dan memang tujuannya hanya tujuan sosial ya, Pak. Terus kalau secara hukum kalau saya tidak salah, yayasan itu hanya boleh punya satu tujuan, tujuan yang sama, misalnya gitu tentang sosial kemasyarakatan. Nah, bagaimana Badan Gizi Nasional bisa, mengantisipasi adanya mungkin yayasan-yayasan yang hanya digunakan sebagai badan cuci uang gitu, Pak? Pengawasannya seperti apa? Begini, sekarang kami kan sudah menggunakan rekening bersama, Mmm, virtual account ya, dan seluruh transaksi itu harus di approve atau disetujui oleh dua pihak. Satu oleh Badan Gizi melalui Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, satu lagi oleh person in charge dari mitra. Nah, kemudian biasanya dengan virtual account itu seluruh transaksi akan terbaca di situ. Jadi itu salah satu bentuk pengawasan melalui penggunaan virtual account rekening bersama. Nah, kemudian kalau di dalam makan bergizi kan ada beberapa komponen, ya, terutama misalnya untuk bahan baku ya dan biaya operasional. Itu kan penggunaannya juga at cost ya, betul-betul at mhm, cost. Jadi seluruh pengeluaran harus memiliki referensi untuk pengeluarannya. Contohnya misalnya kalau mau beli telur, harga pasar, referensi harga pasarnya berapa saat itu. Jadi seluruh penggunaan harus didampingi dengan bukti referensi harga yang berlaku saat itu. Nah, ini adalah menjadi bagian di mana setiap 10 hari mereka harus membuat pertanggungjawaban keuangan tersebut dan juga termasuk kemana saja uang itu. Nah, jika segala sesuatunya berjalan normal, ya itu laporan biasa saja dan itu auditnya biasa saja. Tapi kalau kami memiliki kecurigaan-kecurigaan tertentu, kami biasanya akan menghubungi pertama kali BPKP untuk melakukan audit langsung di satuan pelayanan tersebut. Seperti yang sudah kami minta sekarang, kami sedang meminta uji petik untuk 40 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang harus diaudit. Nah, Pak, kalau ada masalah terkait dengan yayasannya itu sendiri, kayak yang sekarang ini sedang berjalan itu ya Pak, Yayasan MBN tadi, apakah ada sanksi khusus dari Badan Gizi Nasional seperti mungkin pemutusan kerjasama atau sanksi lainnya, Pak? Ya, untuk yang ada bermasalah, ini kan sebetulnya masalahnya eh, mereka berdua ya. Dan selama program ini berjalan lancar,
eh, masalahnya mereka selesaikan. Dan saya melihat tidak seperti dilaporkan bahwa ini ada penggelapan uang, karena sebetulnya uang itu di rekening kita lihat masih ada, hanya belum diberikan kepada mitra, dan itu dengan alasan tadi meminta agar bukti-bukti pengeluarannya bisa dikeluarkan. Tapi untuk mitra-mitra nanti yang melakukan apa tindakan yang tidak sesuai, biasanya kami memiliki tahapan di mana pertama kali memberikan surat peringatan satu, ya kan. Kemudian kalau diperbaiki berarti kan berjalan kembali normal. Kalau tidak diperbaiki akan keluar surat peringatan tiga, ya, dua, ya. Dan kemudian kalau tidak diperbaiki ya kita akan eh, putus kontraknya. Oke. Pak Dadan, maaf saya mundur sedikit nih Pak. Tadi soal pemilihan yayasan. Itu apakah mitra sendiri yang memilih yayasan mana yang dia akan bekerja sama atau memang yayasan miliknya sendiri kemudian mengajukan ke Badan Gizi Nasional atau Badan Gizi Nasional sendiri Pak yang menunjuk mitra mana menggunakan yayasan mana? Ya, kan kemitraan itu mekanismenya mendaftar. Hmm. Mendaftar di mitra.bgn.go.id. Jadi mereka lah yang mendaftar. Mereka bermitra dengan siapa, ya mereka yang menentukan. Nah, biasanya kita akan tahu setelah menjadi mitra, kemudian pada saat itu kita cek ini latar belakangnya apa. Gitu. Oke, jadi bisa dipastikan ya Pak, kalau yayasan ini tidak terafiliasi sama sekali dengan Badan Gizi Nasional ya Pak, bukan pilihan orang dalam begitu istilahnya. Sejauh ini kan Badan Gizi sebagai regulator, ya kan, Hmm. kemudian tidak memiliki yayasan yang mengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi seluruh sekarang yang bermitra dengan kami itu murni mereka yang mendaftar. Nah, Pak, kalau tadi, keuangannya itu kan harus disalurkan dari Badan Gizi Nasional, kemudian harus ke yayasan karena kan ini berbadan hukum, jadi lebih terpercaya gitu ya, Pak. Tapi kemudian karena ada kasus ini, kemarin sempat ditalangin dulu sama si mitra langsung dan juga ada dana langsung dari Badan Gizi Nasional. Nah, kalau itu bisa langsung dari Badan Gizi Nasional ke si mitra, kenapa harus lewat yayasan nih, Pak, yang lain-lain juga? Ya, gini, ini mekanisme pencairan keuangan seperti yang sudah saya Hmm. jelaskan. Di mekanisme pencairan keuangan dengan pola bantuan pemerintah tuh hanya boleh tiga. Satu kepada Iya. perseorangan, dua kepada kelompok masyarakat, tiga kepada yayasan. Nah, Badan Gizi tidak mau ambil risiko dengan pencairan ke perseorangan, ya kan? Kemudian tidak mau ambil risiko juga dengan ke kelompok masyarakat. Kami mengambil keputusan untuk bermitra atau mencairkan kepada yang berbadan hukum, ya kan? Karena bagaimanapun kan yang berbadan hukum jauh lebih bisa dipercaya dibandingkan perseorangan atau kelompok masyarakat. Jadi ini hanyalah mekanisme aturan keuangan negara saja sebetulnya hal seperti itu bisa lakukan, sehingga kami memerlukan yayasan untuk mengelola Mmm. program tersebut, ya. Tapi kemudian kan sebetulnya aturan yang sebenarnya begitu uang dikirim dari KPPN ke rekening yayasan itu sudah boleh digunakan oleh yayasan. Tetapi kemudian Badan Gizi mengubahnya dalam aturan teknisnya sehingga uang itu baru boleh dicairkan dengan approval atau persetujuan dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan kemudian sekarang kami tidak lagi menggunakan rekening yayasannya tetapi menggunakan virtual account, yaitu rekening bersama yang di set up oleh Badan Gizi ketika mitra bergabung menjadi mitranya Badan Gizi, sehingga rekening itu rekening baru. Dan Mmm. meskipun nanti misalnya satu yayasan berafiliasi dengan institusi memiliki satu rekening yayasan terpusat, tapi untuk setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi itu kita buatkan satu rekening bersama virtual account yang di-approve oleh dua pihak. Oke, dan satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Kan, di media sosial nih ya Pak, kalau kita bilang sih, netizen ya Pak, netizen tuh banyak yang seringkali mengkomentari tentang, makan bergizi gratis ini sendiri katanya menunya minimalis. Ini mereka mempertanyakan, apakah ini bermasalah di anggarannya? Nah, jadi kira-kira masyarakat tuh bisa nggak sih Pak, melihat adanya transparansi terkait dengan pendanaan program makan bergizi gratis ini? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa
salah satu komponen di dalam makanan bergizi adalah Hmm. komponen bahan baku. Dan Hmm. baku kita tetapkan at cost. Kenapa? Karena kita ingin menjaga kualitas makanan tersebut. Badan Gizi tidak menetapkan standar menu nasional, tapi standar komposisi gizi yang menunya dibuat oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan. Dan ini tidak boleh terganggu dengan harga pasar. Makanya kita gunakan at cost. Patokan dasarnya itu untuk Jawa dan Sumatera itu 10.000 untuk bahan bakunya per orang. Untuk yang anak balita sampai usia SD kelas 3 kan 8.000. Nah, mereka kemudian membelanjakan sesuai dengan harga pasar. Jika pagu itu kelebihan, maka akan digunakan untuk 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan karena harga naik gitu, itu akan kami bayar untuk pada 10 hari berikutnya. Karena yang kami jaga adalah kualitas menu itu sendiri. Dan menu itu disusun oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan bagaimana kita ingin mengontrol menu itu, eh, kami sekarang meminta kepada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk membuat akun resmi media sosial dan menguploadnya setiap hari menu apa yang dibuat di hari itu. Sehingga seluruh orang bisa melihat menu itu berkualitas atau tidak, sesuai atau tidak. Jadi kami kenapa tidak menetapkan patokan fix ya 10.000 tetapi at cost. Jadi Hmm. yang kami jaga adalah kualitas menu itu. Nah, barangkali kadang-kadang suka melihat begini, ada menu yang dibuat untuk anak eh, usia katakanlah SD kelas 1, di Hmm. mana kalorinya kan kebutuhan kalorinya hanya 350. Kemudian diupload. Nah, orang Hmm. mungkin tidak tahu bahwa itu adalah kalori 350 gram itu yang untuk anak umur 6 tahun. Sementara yang melihat orang dewasa. Nah, bisa saja sebetulnya yang diupload yang itu ya. Nah, makanya nanti akan kami minta agar yang diupload itu lengkap. Mulai kalori 350, kalori 500, dan kalori 750 sehingga bisa melihat bahwa kualitas menu itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Oke, Pak Deden. Baik, terima kasih banyak, Pak. Jadi saya mau konfirmasi ulang kalau sebenarnya masalah ini tuh hanya masalah teknis ya, Pak, dari si mitra Ya, kepada dan yayasan. Bahwa ya. Badan Gizi Nasional tidak ada masalah terkait dengan anggarannya sendiri ya, Pak? Alhamdulillah saya sudah cek ya ke bagian yang memang membayar seluruh tagihan itu. Tadi pagi saya pastikan apakah masih ada tagihan. Dia bilang sudah lengkap seluruhnya. Paling ada selisih-selisih yang harusnya katakanlah harga patokannya 10.000, tapi di daerah-daerah tertentu kan ada indeks kemahalan. Nah, kekurangan itulah yang masih harus dibenahi, tapi secara keseluruhan tagihannya alhamdulillah sudah selesai dan bahkan kami sudah mengirim sekarang ini uang muka untuk program makan bergizi 10 hari ke depan. Jadi sekarang itu mulai minggu ini mitra itu tidak memasak, tidak membelanjakan, tidak menggunakan uang dengan uang talangan, tetapi dengan uang badan gizi yang sudah dikirim lebih awal, yang harus mereka pertanggungjawabkan 10 hari kemudian. Nah, kemudian sambil mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami kirimkan, mereka juga harus menyusun kembali untuk 10 hari ke depannya berapa kebutuhan untuk menyelenggarakan program makan bergizi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi masing-masing. Oke, baik Pak Dadan. Terima kasih banyak Pak Dadan untuk waktunya. Sehat selalu Sama-sama, Pak. Sampai jumpa Mbak. lagi Pak. Sama-sama, Mbak Lala. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah pembahasan terkait dengan masalah program makan bergizi gratis yang sedang terjadi terkait dengan katanya ada dapur yang sempat berhenti beroperasi karena dananya sempat terhenti atau tertahan dari yayasan. Nah, tadi sudah dijelaskan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional terkait dengan mekanismenya dan seperti apa program ini dijalankan saat ini oleh pemerintah. Baik, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih.